Ya, halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari ZTE ya, yaitu ZTE Action M. Nah, smartphone ini tuh udah hampir sekitar seminggu yang lalu saya buatin video unboxingnya. Dan misalnya kalian belum nonton atau penasaran kayak apa videonya, kalian bisa klik link yang muncul di atas kanan sini guys. Nah, jadi di video kali ini saya mau coba buktiin ya ke kalian kalau smartphone ini tuh cukup nyaman kalau kita pakai main game, meskipun bisa dibilang smartphone ini tuh pakai chipset yang sedikit ketinggalan zaman nih guys. Nah, tapi seperti biasa sebelum saya lanjutin ke inti videonya, buat kalian yang suka dengan konten unboxing atau review, jangan ragu lagi ya guys buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, jadi di sini nanti saya mau coba pakai main game PUBG Mobile dan main Mobile Legends ya guys ya. Kita coba lihat sama-sama apakah memang smartphone ini juga bisa dikatakan smartphone yang cukup layak buat kalian beli di tahun 2021 ini. Nah, jadi mungkin kalian yang baru mampir juga ya ke video soal ZTE Action M ini, kalau smartphone ini tuh udah punya dua layar kayak gini guys. Nah, kalian bisa lihat tuh. Jadi smartphone ini tuh udah punya dua layar yang harganya bisa dibilang cukup terjangkau ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya smartphone dengan dua layar kayak gini, atau kalian yang pengen smartphone kayak Samsung Z Fold gitu ya, mungkin kalian bisa cobain smartphone ini dulu guys. Karena smartphone itu dibanderol cuman harga di kisaran 2,4 jutaan aja. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih ragu mau beli smartphone ini, kalian bisa tonton ya video ini sampai habis, apakah memang smartphone ini bisa atau masih layak buat dipakai sehari-hari guys. Oke, jadi sebelumnya saya mau coba kasih lihat ke kalian ya untuk fitur dua layarnya ini seperti ini guys. Jadi di smartphone ZTE Action M ini dia punya 3 mode ya guys ya untuk dua layarnya. Di mode yang pertama ini adalah mode screen mirroring ya, yang kalau misalkan kalian nampilin tampilan layar dari sebelah sini, dia akan mengikuti guys. Jadi kayak misalkan, nah contohnya gitu ya. Dan ini penggunaannya ya cukup lumayan bermanfaat ya kalau misalnya kalian lagi ngobrol gitu dua arah dari kanan dan kiri, ini bisa tampilannya seperti ini guys ya, jadi sharing screen seperti itu. Nah, kalau misalkan yang mode kedua adalah mode full screen guys, jadi ini tampilannya jadi seperti tablet atau iPad gitu ya. Dan mode yang ketiga adalah mode A dan B, jadi walaupun ini satu smartphone tapi kalian bisa langsung menggunakan dua aplikasi sekaligus guys. Jadi ya bisa dibilang jadi kayak kalian tuh punya dua HP gitu ya. Dan kalau misalkan dibayangin, ini juga bisa dibilang jadi kayak fitur layar split seperti itu. Oke, langsung aja ya. Sekarang saya mau coba main game PUBG Mobile-nya. Dan nanti saya mau kasih lihat juga nih ke kalian fungsi dari layar keduanya ini guys. Oke, jadi sekarang saya udah masuk ke dalam tampilan lobby game PUBG Mobile-nya. Dan nanti saya mau coba main klasik ya. Dan sebelum saya mulai untuk main game PUBG Mobile-nya, saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin dari smartphone ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini settingan yang kita bisa pakai itu di smooth high ya. Untuk yang tertingginya itu kita bisa dapat HD high guys. Tapi kalau untuk HDR itu belum ke unlock ya. Jadi ya masih sebatas HD high aja. Cuman ini menurut saya udah cukup banget ya. Dan kalau saya biasa main itu pakai settingan yang di smooth aja guys. Cuman di sini saya pakai smooth high. Lalu di sini mungkin saya pakai di yang soft aja ya guys, biar agak terang gitu kelihatannya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke main gamenya ya guys, saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk kapasitas baterainya nih. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk baterainya di sini terbaca 53%, dan memang sengaja nggak saya dalam mode optimal ya atau 100%, supaya kita bisa lihat apakah kapasitas baterai yang sekitar 3000 mAh ini masih cukup layak buat dipakai seharian guys. Nah, nanti kita lihat sendiri ya seberapa banyak kurangnya kalau kita main satu match di game PUBG Mobile-nya. Oh ya, kalian dari tadi mungkin juga udah penasaran yang ngelihat menu di bagian layar atasnya ini. Nah, ini saya pakai di mode ketiga ya, yaitu mode dual split atau split layar ya gitu guys. Jadi yang satu ini bisa buka aplikasi PUBG Mobile, dan yang satu ini bisa kalian buka aplikasi lain guys. Contoh di sini saya mau kasih lihat ke kalian kalau kalian buka aplikasi YouTube. Nah, tampilannya itu jadi kayak gini guys. Nah, jadi misalnya kalian mau sambil have fun atau kalian sambil mau streaming gitu ya guys, atau mungkin kalian lagi ngelihat live streaming atau live launching mungkin, atau ada kompetisi
game PUBG Mobile-nya gitu ya guys. Kalian bisa langsung nonton di atas layarnya sini sambil bermain game. Jadi nanti mungkin saya coba ya di sini saya search untuk kita nontonnya. Semoga aja nggak kena copyright ya guys ya. Sebentar. PUBG Indonesia. Oke, kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Di atas ini saya menampilkan tayangan dari YouTube ya guys, atau bisa dibilang ini ada live streaming dari turnamen PUBG Mobile, dan di bawah saya masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Dan kita lihat nanti kalau kita gunain dua aplikasi seperti ini, apakah di game PUBG Mobile-nya masih cukup ngangkat ya, artinya maksud saya itu masih cukup lancar kalau kita pakai main gitu guys. Sekarang saya langsung masuk aja ke game PUBG Mobile-nya di mode klasik guys. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam pesawat ya guys ya, dan kalian bisa perhatikan nanti gimana apakah si smartphone ini performanya masih cukup bagus nih guys kalau kita pakai dua tampilan seperti ini. Jadi ini masih berada di dalam aplikasi YouTube ya. Saya masih pakai buat nonton pertandingan turnamen di PUBG Mobile gitu guys. Oh iya, saya sebelum itu mau kasih lihat dulu ke kalian ya untuk suhu dari smartphone ini. Kalian bisa lihat nih, untuk di pertama kali kita main, suhunya terpantau untuk layar atas atau layar kedua ini sekitar 35 derajatan ke bawah. Tapi untuk yang di bagian sini, untuk layar utama di kisaran 40 derajat ya, atau 39 derajat guys. Tapi di bagian atas ini aja sih yang agak paling panas. Nah, tuh ya. Oke, nanti kita coba cek lagi nanti setelah kita main satu atau menyelesaikan satu pertandingan PUBG Mobile ini guys. Oh ya, saya atur dulu ya untuk volumenya. Saya tadi lupa setting. Volumenya di sini saya setting di kisaran ya 60% lah ya guys ya. Untuk brightnessnya sendiri saya set juga di sekitaran 60%an guys. Oke, lanjut buat main PUBG Mobile ya. Dan ngomong-ngomong, ini layarnya juga udah pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalaupun nanti misalkan kalian beli itu belum disertakan anti gores gitu. Jadi tetap bisa langsung kalian pakai ya. Jadi aman. Kalian nggak perlu khawatir gampang kegores-gores gitu guys. Dan kalau ngomongin soal build quality, smartphone ini tuh saya rasa masih cukup bagus ya guys ya. Karena full berbahan aluminium untuk framenya. Oke, selama 5 menit saya main ini masih cukup aman ya guys ya, dengan tampilan dua layar seperti ini aktif. Ini masih cukup enak kalau kita pakai. Nanti kita cari mobil ya, cari kendaraan. Kalau kita naik kendaraan gitu, apakah masih cukup enak gitu ya kalau kita pakai main. Tapi kelihatannya sih juga masih cukup oke sih guys kalau kita pakai. Tapi ya jujur guys, sejauh ini terus terang untuk kekurangan dari kedua ke smartphone ZTE Action M-nya ini tuh cuman di bagian speaker aja guys. Jadi kalau kita main kayak gini tuh ini speakernya agak ketutupan gitu. Jadi kurang pas aja ya peletakan speakernya. Dan untuk mode dual screen-nya ini juga kita nggak bisa atur ya. Misalkan kita mau suaranya dari atas ini nggak bisa. Jadi kalau kita pencet sebelah sini tuh keluar suara dari game PUBG Mobile-nya. Kalau kita mau tampilin suara dari situ, kita baru bisa tap di bagian sini nih guys. Contohnya seperti ini. Kita pause dulu, kita pencet lagi. Nah, baru muncul suaranya. Tapi setelah kita pencet di bagian game sini, nah itu akan kembali lagi ke game PUBG Mobile. Jadi kita nggak bisa full manteng di speakernya, tampilan aplikasi YouTube-nya gitu guys. Oke, udah hampir sekitaran 10 menit main ya guys ya. Dan sekarang saya mau coba cek untuk suhunya. Di sini kalian bisa lihat ya untuk di layar kedua. Oh sebentar.
Untuk di layar keduanya ini dari 33 derajat ya. Untuk sekarang naik di kisaran sampai 40 derajat nih guys di bagian sini guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Terus untuk di bagian sini masih sekitaran 36-37. Di bagian layar pertamanya ini masih cukup stabil ya di angka 42 derajat ya. Naik sedikit lah dari tadi yang 40 derajat, ini 43 nih di sini. Oke, saya kira ditembakin, ternyata enggak. Ya, kalian bisa lihat ya. Jadi masih cukup aman ya untuk 43 derajat di smartphone ini. Kita cek nanti kalau kita selesai atau mungkin mati ya di tengah jalan, apakah suhunya masih cukup stabil di angka 43 derajat atau akan lebih tinggi lagi guys. Karena banyak banget yang bilang kalau smartphone itu smartphone setrikaan, artinya ya smartphone panas gitu ya. Ya kalau bisa dibilang sih itu wajar ya, karena fabrikasi di chipsetnya ini masih pakai yang 14 nanometer guys. Itu sih kalau menurut saya penyebab kenapa masih ngerasain panas ya di bagian ini. Tapi hal lain juga bisa berpengaruh guys, karena untuk bagian material body smartphone ini tuh kan dia pakai aluminium bukan polikarbonat atau plastik gitu ya. Jadinya panasnya itu akan kerasa berlebih kalau misalkan suhunya udah mencapai angka 40 derajat. Beda kalau misalkan kita gunain smartphone yang pakai material body plastik atau polikarbonat gitu, kalau di suhu 40 derajat itu benar-benar nggak kerasa sama sekali ya guys. Ya masih bisa dibilang dingin lah gitu. Tapi kalau di smartphone ini ya kita bisa sebut aja anget lah ya, bukan panas sih. Karena ini masih cukup nyaman sih guys kalau saya pegang kayak gini sambil dipakai main. Kalau untuk frame per secondnya sendiri, dari tadi saya belum terlalu banyak nemuin frame drop ya, walaupun kita gunain dua tampilan seperti ini ya guys ya, atas menggunakan aplikasi YouTube sambil kita nonton live streamingnya pertandingan PUBG Mobile, dan di bawah saya gunain buat main game PUBG Mobile-nya. Dan menurut saya ini performa yang cukup luar biasa ya guys ya, mengingat nih harganya juga cuma 2,4 jutaan aja udah dapat dua layar juga kayak gini ya guys ya. Jadi ya cukup worth it lah kalau kalian mau beli atau ngerasain smartphone yang punya dua layar kayak gini guys. Oke. Dan nanti untuk mode full screen ya, saya mau coba main di game Mobile Legends ya. Kita lihat nanti apakah pengalaman bermainnya cukup enak kalau kita pakai main game Mobile Legends di mode full screen ya gitu guys. Nah nih ya, kalian bisa lihat sendiri guys, untuk sekarang ini saya lagi lari di tengah hutan gini ya, bisa dibilang di tengah sawah lah ya. Ini banyak rumput-rumput juga nih. Kalau kita lihat di sini tuh renderingnya masih cukup bagus guys, bener-bener sama sekali nggak ngelihat frame drop di bagian ini ya. Kalau saya puter-puter gini juga tuh hasilnya masih cukup smooth. Ini bener-bener ya nggak salah sih kalau kalian mau coba buat beli smartphone ini, atau mungkin kalian mau beli smartphone ini tapi masih ragu gitu ya guys ya. Ini masih cukup oke kok kalau dari preferensi saya, seperti itu guys. Dan ngomong-ngomong, untuk layar keduanya ini nggak sekedar cuman bisa dipakai buat aplikasi YouTube aja guys ya. Di sini saya mau coba contohin ya. Saya close dulu ini untuk game untuk aplikasi YouTube-nya. Saya mau kasih lihat ke kalian nih. Kita coba buka ini ya guys, tampilan dari aplikasi CCTV guys. Di sini kebetulan saya ada CCTV ya di rumah. Saya mau kasih lihat ke kalian nih. Kita buka aplikasi CCTV ya. Oke, nah jadi gini guys, nggak cuma buka aplikasi YouTube aja di layar keduanya ini kita bisa lakuin ya. Sebenarnya main game juga di layar kedua ini juga masih bisa guys. Tapi di sini saya contohin menggunakan aplikasi yang cukup relevan atau masuk akal aja ya kalau kita pakai di smartphone ini. Misal kalian main game dan kalian mau mantau, mungkin kalian lagi killing time ya di warung atau dimanapun tempat kalian bekerja sambil mantau CCTV itu, ini bisa guys. Jadi kalian bisa main game sambil ya mantau CCTV-nya lah gitu. Jadi dari segi keamanan juga ini cukup layak buat kalian beli sih kalau menurut saya guys. Jadi cukup berguna lah untuk fitur dua layarnya ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini juga real time guys. Untuk penayangan CCTV-nya ini nggak tersendat walaupun kita lagi asik main seperti ini guys. Dan ini juga tergantung koneksi kalian sih tentunya ya. Kalau kalian pakai sinyalnya yang bagus ya otomatis kedua aplikasi ini bisa dijalankan dengan baik seperti itu guys. Dan ini saya tampilin gambar CCTV dari rumah saya gitu ya guys ya. Jadi nggak cuman terbatas di aplikasi YouTube aja, sebenarnya apapun bisa sih di layar keduanya ini.
Asik ya, jadi kalian kalau bisa kalau pakai smartphone ini tuh kalian nggak perlu khawatir gitu ya sambil mantau keadaan sekeliling rumah atau tempat usaha gitu kan. Jadi tetap kepantau gitu guys, dengan tatapan yang sama ke arah smartphone. Mantap ya. Dan ini waktu saya beli tuh agak cukup susah ya guys ya, karena menurut saya banyak juga nih peminatnya. Sampai berkali-kali saya bolak-balik ke tokonya itu, stoknya ada langsung habis gitu. Dan kemarin saya cek di tokonya tuh stoknya kebetulan lagi banyak nih guys, ada sekitar 15-an kalau nggak salah saya lihat. Jadi kalau misalkan nanti kalian pengen atau kalian tertarik, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys ya, itu langsung mengarah ke tokonya. Oh, saya ditembakin guys. Wow, depan bawah. Wah, agak terjadi frame drop ya tadi, jadi agak susah dikontrolnya, tapi ya udahlah ya, nggak masalah. Jadi saya di sini kelima guys ternyata guys, nggak bisa winner cinger winner, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita lihat ya untuk kapasitas baterainya sekarang jadi sisa berapa nih guys. Nah, kalian bisa lihat ya sendiri di sini 35% dari sekitaran 50% tadi guys ya. Saya juga agak lupa nih ya. Kita pakai dua layar aktif seperti ini sambil main game. Baterainya itu berkurang di kisaran sekitar 10%-an atau 15%-an gitu ya guys ya. Dan ini menurut saya masih cukup hemat guys kalau kita bandingin sama smartphone zaman sekarang. Karena ini dua layarnya aktif, kita main sekitar 25 menit game PUBG Mobile tadi juga sambil buka aplikasi atau layar keduanya juga aktif gitu ya. Sekarang saya mau nunjukin ke kalian gimana kalau kita pakai tampilan tabletnya atau layar penuhnya yang full screen-nya di smartphone ini guys. Ya, sekarang saya lagi buka game Mobile Legends-nya ya, dan tampilan full screen-nya tuh kayak gini guys. Oh ya, saya tadi sempat lupa ya buat ngasih lihat ke kalian setelah kita main PUBG Mobile selama 25 menit. Selain berkurang sekitar 15% ya untuk baterainya, ini untuk suhunya sendiri masih dibilang cukup hangat ya guys ya, di kisaran 42 atau 43 derajat di bagian layar utama ini, di bagian atas. Untuk layar keduanya ini, nah kalian bisa lihat sendiri ya, ini masih stabil di kisaran angka 30 derajat Celcius. Kalau untuk bagian belakangnya kita lihat ya, nah ini oke. Di bagian sini tadi 47 derajat, 48 derajat guys, tapi di bagian atas sini aja ya, wah bahkan 50 derajat guys. Ini rekor sih. Karena sebelumnya saya belum pernah sampai di kisaran segini guys untuk suhu dari smartphone-nya ini. Ya mungkin ini bisa dibilang cukup berat ya, karena tadi kita sambil live streaming juga sih. Kalau udah 50 derajat segini ya wajar sih kalau bilang smartphone ini adalah smartphone setrikaan. Tapi kalau dari tangan saya guys, saya nggak terlalu ngerasain panas sih sebenarnya, cuman anget aja. Ini kalau bisa dibilang kalau panas pun kerasa karena material bodinya guys. Balik lagi ke material bodinya tadi yang masih menggunakan bahan material aluminium bukan plastik. Mungkin kalau bahan materialnya ini plastik atau polikarbonat gitu, suhunya masih bisa ketahan ya sama material bodinya seperti itu guys. Oke, sekarang saya mau lanjut buat main game Mobile Legends-nya di tampilan layar penuhnya ini. Kita lihat sebelumnya untuk settingan grafisnya dulu guys. Ini aduh, kita close dulu ya. Oke. Ya, ini tampilan Mobile Legends ngomong-ngomong baru ya. Saya baru ngeh juga. Kita cek ya untuk settingan grafisnya di sini. Kita lihat sebentar. Oke. Ternyata ini. Nah, untuk settingan grafis di Mobile Legends kita dapetin settingan HFR Ultra ya. High guys, bukan Ultra guys, sorry. HFR High guys, ternyata ya, tinggi bukan Ultra. Ini ultranya masih ke lock ya, belum kebuka. Dan di sini mau saya coba tes di rata kanan ya guys ya, seperti ini. Seperti biasa filter buta warna saya nonaktifin karena nggak buta warna juga. Oke, sekarang saya langsung lanjut main ranked ya di smartphone ini. Ini tampilannya emang agak kurang enak sih guys, karena di bagian tengahnya ini kayak kebelah gitu. Dan ya kita coba nanti gimana, apakah masih cukup enak ya kalau kita pakai main.
Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam line of down ya guys ya. Dan sebelum saya lanjutin main, saya mau kasih lihat dulu ya untuk persentase baterainya di sini 31% ya guys ya kebacanya. Dan kita lihat nanti kita nyelesain satu game di HP ini di game Mobile Legends tentunya bisa memakan berapa persen untuk konsumsi baterainya. Kita lanjut main dulu ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ya untuk tampilannya itu seperti ini guys kalau untuk main game Mobile Legends. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ya menurut saya ini masih cukup jernih, cuman keganggu di bagian tengah ini aja sih guys, jujur memang, karena ya cukup tebal juga ya bezel di tengah ini. Sebenarnya bukan bezel sih, ini engsel dari smartphone-nya ya. Tapi ya masih cukup worth it lah ya kalau kalian mau pakai main game di layar full screen-nya seperti ini guys. Selama 10 tahun, aku telah mengasah pedang untuk saat ini. Suatu hari, aku membakarnya hingga rata dengan tanah. Selama 10 tahun, aku telah mengasah pedang untuk... Nah guys, ini walaupun tampilannya kepotong di tengah ini ya, kalau kalian pencet itu ini masih bisa aktif loh. Nah kalian bisa lihat ya tuh masih aktif ya. Dan kalau misalnya kalian pakai main game Mobile Legends, mungkin kalian saya saranin nggak fixin ini ya posisi si movementnya ini ya. Jadi terlalu pojok soalnya. Cuman kalau saya nggak biasa juga sih kalau kita lari-lariin ke sini guys. Jadi saya biarin fix ya posisi tetap di bagian sini. Dan kalau kalian mau geser-geser map ya, kalau misalnya kalian beli smartphone ini bukan di sini guys, ini nggak bisa. Jadi agak ke atas. Nah kalau ke atas ini bisa tuh. Jadi sambil main juga ini agak bisa nih. Ini nggak tahu kenapa sih ini kenapa begini ya. Tapi ya udahlah ya, nggak usah dibanyak komplainin juga. Yang penting kan masih bisa cukup aktif ya. Kalau kita pakai masih berfungsi lah gitu kalau kita geser-geser mapnya. Nah tuh ya udah hampir sekitar 10 menit bermain ya di Mobile Legends ini. Feel-nya masih cukup enak, untuk grafisnya belum terlalu banyak terjadi frame drop, sesekali aja ada. Untuk suhu bodinya sendiri ini masih bisa dibilang cukup hangat ya, nggak terlalu panas dan ngeganggu ya kalau kita pakai main. Ya kita lihat sih, mungkin sebentar lagi selesai nih. Kita coba cek nanti baterainya apakah cukup boros atau enggak ya kalau kita pakai main langsung sekaligus gitu guys. Satu tujuan. Ya sepertinya ini udah hampir menang ya, kita lihat udah hampir clear semua ini untuk turretnya musuh. Nanti kita perhatiin ya. Ya mantap sekali rekan kita ya guys, bisa safek ya. Dan kelihatannya ini bakalan menang sih. Ya udah jelas lah ya. Oke, jadi kita udah selesai main game Mobile Legends-nya di kisaran 13 menit guys. Sekarang saya close dulu ya gamenya. Kita ke sebentar. Kita back ke menu dulu. Nah, di sini saya mau kasih lihat dulu yang pertama untuk kapasitas baterainya. Nah, dari tadi kisaran 35%, sekarang tersisa 20% di game Mobile Legends dengan tampilan layar penuh atau tampilan mode tablet ya guys ya. Dan ya, menurut kalian segini tuh bisa dibilang boros atau enggak ya? Ini dipakai main Mobile Legends di kisaran 13 menit tadi. Dan untuk suhunya sendiri saya bakal coba cek ya sebentar. Untuk ini kita clearin dulu. Oke. Nah, untuk suhunya sendiri kita cek nih guys. Oke. Nah, di sini sekitar 43 derajat, di sini 43 derajat, di bagian bawah 42 derajat atau 40. Di sini 35 derajat, masih kisaran 30 derajat ya. Sekarang kita tes di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya di sini tadi tuh sentuh sampai 50 derajat ya. Di sini sekarang udah agak turun nih, 45 derajatan. Sini cukup rendah juga, 30 derajat nih guys. 42 ya, sorry. Di sini kita bisa lihat 41. Di sini 38, di bagian sini
masih cukup rendah di kisaran 37 derajatan guys. Jadi untuk layar pertama aja ya guys, mungkin karena ada chipsetnya di bagian layar utama sini yang sedikit lebih panas, cuman suhunya cenderung turun ya, nggak semakin naik setelah kita tadi lihat ya, suhunya tuh menyentuh angka 50 derajat. Tapi secara penggunaan ya guys ya, ini saya sama sekali nggak ngerasain sakit karena panasnya ya, karena masih bisa dibilang cukup hangat sih, walaupun ya angkanya tadi kita bisa lihat menyentuh angka 50 derajat. Dan lagi-lagi kalau misalnya dibilang ya smartphone ini layak atau enggak buat dipakai kegiatan sehari-hari atau daily driver gitu, mungkin masih cukup layak ya guys ya. Ini tergantung preferensi juga nih. Kelayakan sebuah smartphone dipakai seharian itu juga kan tergantung individunya masing-masing digunakan untuk apa. Tapi kalau untuk penggunaan casual saya rasa ini masih cukup mumpuni banget ya guys. Kalau misalkan digunain untuk penggunaan berat kayak main game, saya rasa saya nggak nyaranin kalian beli smartphone ini. Jadi bisa jadi ini adalah smartphone pendamping daily driver kalian juga masih cukup oke kayak gitu guys. Ya, jadi sebelum saya tutup videonya guys ya, saya mau kasih sedikit info lagi nih guys ke kalian. Kalau smartphone ini tuh pakai chipset seri 8 dari Snapdragon atau dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 821, fabrikasinya 14 nanometer. Kartu grafisnya dia sudah pakai Adreno 530. Yang kalau menurut saya ini udah cukup mumpuni kalau kita pakai buat main game. Dan terbukti di beberapa game atau di 2 game yang udah saya coba barusan, smartphone ini masih cukup layak ya kalau kita pakai main. Masih cukup asik dan cukup lancar guys, nggak terlalu banyak frame drop seperti itu. Dan ya kayak gitu aja guys mungkin yang bisa saya kasih lihat ke kalian soal performa dari smartphone ZTE Action M nya ini. Jadi misalnya sekali lagi kalian mau beli smartphone ini, kalian beli aja karena ini build quality-nya bagus dan juga chipsetnya terbilang cukup tinggi ya untuk performanya. Ya, jadi seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya, dislike video ini kalau kalian gak suka videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Thank you.